Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan program Hikmat Pagi hari ini. Bersyukur senantiasa kita diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan renungan hikmat pagi pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi kehidupan sehari-hari yang lebih baik, dan firman-Mu ini tidak hanya kami dengar tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah Yesus masih berjalan bersama kita. Nats ini diambil dari Lukas 24 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi demikian. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun, mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kiranya kemenangan dan kebangkitan Kristus membawa sukacita di hati dan juga membawa komitmen kita sebagai manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kisah perjalanan ke Emmaus, Yesus menjelaskan isi kitab suci mulai dari Musa, para nabi, dan tentang dirinya kepada dua murid. Ia tidak sekedar menghibur dua orang murid itu secara emosional. Ia membangun kembali fondasi iman mereka melalui firman. Masalah dua orang murid itu bukan hanya kesedihan, tetapi juga cara pandang yang keliru tentang Mesias. Mereka mengharapkan pembebasan politik, bukan Mesias yang menderita dan bangkit. Yesus mendekat untuk meluruskan cara pandang mereka. Kepedulian Yesus bersifat mendidik. Ia tidak membiarkan mereka tinggal dalam pengertian yang salah. Ia menuntun mereka melihat rencana Allah yang lebih besar. Hasilnya, hati mereka berkobar-kobar ketika Yesus berbicara. Pengharapan yang mati mulai hidup kembali. Menjelang tiba di Emmaus, Yesus seolah hendak melanjutkan perjalanan. Ia memberi mereka kesempatan untuk merespon. Ketika mereka berkata, "Tinggallah bersama kami," Yesus masuk dan tinggal. Kepedulian Yesus juga menghormati kehendak manusia. Ia tidak memaksa masuk, tetapi siap tinggal ketika diundang. Betapa indahnya gambaran ini. Tuhan semesta alam bersedia tinggal bersama dua murid yang sedang kecewa. Ia duduk makan bersama dengan mereka. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam pemecahan roti, mata mereka terbuka dan mereka mengenalinya. Seringkali kita baru menyadari penyertaan Tuhan setelah melewati proses bersamanya. Begitu mereka mengenali Yesus, segala sesuatu berubah. Malam itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Jalan yang tadinya penuh keputusasaan, kini menjadi jalan kesaksian. Inilah buah dari kepedulian Yesus. Dari putus asa menjadi penuh pengharapan. Dari kebingungan menjadi pengertian. Dari ketakutan menjadi keberanian. Kepedulian Yesus tidak berhenti pada penghiburan pribadi, tetapi menghasilkan pemulihan dan misi. Mungkin hari-hari ini kita sedang seperti murid Emmaus, kecewa karena doa belum dijawab, bingung melihat keadaan hidup, merasa Tuhan tidak bekerja. Hari ini kita diingatkan bahwa Yesus yang bangkit masih berjalan bersama umatnya. Ia peduli pada langkah kecil kita, pada percakapan sederhana kita, bahkan pada air mata yang tersembunyi. Yesus masih berjalan bersama umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Satu renungan yang indah yang boleh menguatkan kami semua. Terutama ketika kami terpuruk. Ketika hari ini kami berputus asa. Ketika seolah tanpa pengharapan lagi di dalam hidup kami. Kiranya kebangkitan dan kemenangan-Mu atas dosa dan maut membawa kami pada sebuah pengharapan baru. Bahkan pengalaman murid
dalam perjalanan ke Emmaus itu menjadi perjalanan kami juga. Kami dibangkitkan di dalam iman, kami disegarkan di dalam keberanian, dan kami dimampukan untuk menghadapi setiap tantangan dengan berjalan bersama Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini, kami serahkan seluruh karya kami, dan kami hidup benar di dalam ketetapan serta firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan kehidupan memang seringkali membuat kita berat untuk melangkah. Seolah kita tidak punya harapan akan masa depan. Hati kita kecewa, hati kita pahit, kita sedang di dalam kegalauan. Hari ini kita diteguhkan dan diingatkan bahwa Tuhan mengerti setiap rintihan hati kita. Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ia selalu berjalan bersama kita. Kesedihan dan kekhawatiran akan masa depan dapat merampas sukacita serta pengharapan. Kristus senantiasa hadir untuk memberikan kekuatan, jawaban, dan penyertaan. Selamat berkarya hari ini, selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan beserta kita semua.